Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Malik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, bagian-bagian jangka sorong. Rahang dalam terdiri atas rahang geser dan rahang tetap. Bentuknya dapat digeser dan digunakan untuk mengukur bagian luar benda, misalnya tebal kertas, lebar meja, dan lain-lain. Rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang yang dapat digeser. Digunakan untuk mengukur bagian dalam benda, misalnya diameter tabung, cincin, dan lain-lain. Depth probe atau bagian mengukur kedalaman biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda, seperti kedalaman tabung. Skala utama dalam sentimeter memberikan nilai pengukuran dalam sentimeter. Skala dalam inci memberikan nilai menggunakan dalam satuan inci. Skala nonius dalam milimeter memberikan pengukuran fraksi dalam bentuk satuan milimeter. Skala nonius dalam inci memberikan pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inci. Pengunci berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat pengukuran berlangsung, misalnya rahang gerak. Cara membaca jangka sorong. 1. Siapkan objek yang akan diukur, diameternya, contoh, kelereng, koin, dan lain-lain. 2. Buka rahang geser jangka sorong ke sebelah kanan, agar lebih mudah memasukkan benda yang akan diukur. 3. Geser lagi rahang ke sebelah kiri hingga rapat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang optimal. 4. Ada dua angka 0 pada jangka sorong. Yang pertama pada jangka skala atas, ujung kiri. Yang kedua, baris bawahnya agak ke tengah. Perhatikan garis pertama sebelum angka 0 yang di bawah, skala utama. Kemudian, perhatikan garis berhimpit antara skala atas dan skala bawah, skala nonius. Cari yang menyambung lurus dengan garis skala nonius. Selanjutnya, kamu tinggal menjumlahkan dua angka yang kamu dapatkan. Itulah diameter benda yang kamu ukur. Cara membaca jangka sorong dan mikrometerskop tidak begitu sulit kan untuk dipahami. Kamu juga bisa mempelajari bagian tentang fungsi-fungsinya. Untuk itu, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Budiawan. Saya ingin menjelaskan cara baca mikrometerskop. Ini dia jenis-jenis mikrometerskop. Yang Anda ketahui tentang mikrometerskop adalah yang satu, mikrometerskop adalah alat ukur panjang untuk menentukan ketebalan dari suatu benda. Yang kedua, Anda harus mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius. Sebelum membaca, ketahuilah terlebih dahulu tingkat ketelitian dari mikrometerskop, yaitu 0,01 mm. Cara baca mikrometerskop. Mikrometerskop itu, sebelum kita membaca, kita harus mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius. Jadi, skala utama itu ini dan skala nonius itu ini. Cara ingin mengetahui skala utama yaitu kalian harus melihat tanda biru yang saya lingkari. Di situ kan ada 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan bawahnya itu 3,5. Itulah yang dibaca dengan skala utama. Dan jika ingin membaca skala nonius, kita harus melihat dari angka 10, angka 15, 10, dan 5. Cara bacanya yaitu kita luruskan skala nonius dengan skala utama. Setelah itu, mari kita lihat skala noniusnya. Jadi, di sini kan 5, 10, 15. Jadi, skala nonius yang lurus dengan skala utama yaitu ada di angka 12. Dari mana 12? Dari 10, 11, dan 12. Jadi seperti itu untuk membaca skala nonius. Setelah diketahui dua-duanya dari skala utama dan skala nonius, setelah itu kalian jumlahkan untuk menentukan nilai utama dari mikrometerskop. Jadi contohnya, tadi kan kita udah diketahui
noniusnya 12 dan skala utamanya itu 3,5. Jadi skala nonius dikalikan 0,01. Jika sudah dikalikan 0,01, hasilnya yaitu 0,12. Setelah itu sudah diketahui skala noniusnya, lalu dijumlahkan dengan skala utama yang telah diketahui yaitu 3,5. 3,5 ditambah dengan 0,12 dan hasilnya 3,62 mm. Itu yang cara membaca micrometer scope. Terima kasih.